Sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto memanggil dan memberikan pembekalan terhadap 108 orang calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Utak-atik Kabinet Prabowo Gibran akan menjadi pembahasan dalam Kopi Pagi di akhir pekan ini bersama Enggar Bagus dan Kemal Prasetya. Hari ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Dan hari ini juga bangsa Indonesia menukir sejarah baru dengan memiliki Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang juga baru tentunya. Yang menarik, beberapa hari yang lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil nama-nama sejumlah tokoh yang akan didaulat sebagai calon menteri, calon wakil menteri maupun calon ketua lembaga badan yang akan membantu pada masa pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Pemanggilan ini dilakukan di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan. Ada sejumlah nama-nama menteri yang sebelumnya ini menjabat di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Namun ada juga nama-nama tokoh yang cukup mengejutkan dan di luar dugaan dari sebelumnya. Saudara, bersama saya Enggar Bagus dan juru kamera Kemal Prasetya, mari kita telaah racikan Kabinet Prabowo Gibran di Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Hari-hari kemarin merupakan salah satu hari yang tersibuk di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi kalau bukan pemanggilan tokoh dari kalangan politisi, akademisi, pengusaha, birokrat, dan pegiat hak asasi manusia. Sejak siang sampai malam, 49 orang dipanggil menghadap Presiden terpilih Prabowo di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan. Kebanyakan para tokoh yang dipanggil ini tidak mau menjelaskan jabatan apa yang akan diemban dan diamanatkan Prabowo. Yang jelas, 49 orang yang dipanggil ini kemungkinan besar menduduki jabatan menteri. Tapi ada 5 orang yang dipanggil menjawab rasa penasaran dan mengakui akan menduduki jabatan menteri. 5 orang ini antara lain Erlangga Hartarto, Abdul Muti, Maman Abdurrahman, Yusril Iza Mahendra, dan Sri Mulyani. Usai bertemu mantan Danjen Kopassus yang terpilih menjadi presiden di pemilu 2024, Sri Mulyani yang juga masih menjabat Menteri Keuangan mengaku akan kembali menduduki pos yang sama. Menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat tunggu pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Pemanggilan 49 orang ini bukanlah tanpa kejutan. Di tengah-tengah para tokoh yang dipanggil, ada satu orang yang menjadi pusat perhatian, Veronica Tan. Nama yang tidak disangka-sangka ini disebut-sebut akan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Di hari berikutnya, 59 tokoh dari berbagai kalangan kembali mendatangi Rumah Kertanegara. Diyakini 59 orang yang dipanggil ini akan menduduki jabatan wakil menteri dan kepala badan atau lembaga. Pemanggilan ini juga tidak kalah mengejutkan dari hari sebelumnya. Tidak terduga, Raffi Ahmad muncul dan masuk ke Rumah Kertanegara. Keberadaan Raffi Ahmad ini tentunya sangat mengejutkan publik. Usai bertemu Prabowo, selebritas dan pengusaha ini mengaku diminta untuk membantu dalam kabinet mendatang. Juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Selain Raffi, ada yang benar-benar tidak pernah muncul di publik, tapi memiliki prestasi akademik yang luar biasa. Stella Christie, wanita berusia 45 tahun ini, merupakan seorang profesor di Tsinghua University, China.
Stella juga adalah ilmuwan dalam bidang ilmu kognitif serta ahli artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University. Dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat. Dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinary. Sekian perkenalan. Akan membantu di posisi apa nanti, Mbak? Itu nanti silahkan Pak Prabowo yang akan bicara langsung. Lantas, apa kata Presiden terpilih Prabowo Subianto usai memanggil 100 lebih orang kandidat kuat menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan? Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya, arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Jika dilihat dari komposisi 108 figur yang dipanggil Prabowo untuk menduduki jabatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan atau lembaga, masih terdapat wajah-wajah menteri atau pejabat tinggi di era Presiden Joko Widodo. Terdapat 17 menteri era Jokowi yang dipanggil Prabowo, diantaranya Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, dan Tito Karnavian. Selain menteri, Prabowo juga memanggil wakil menteri, sekretaris jenderal di beberapa kementerian, dan pejabat gubernur. Ada 6 orang yang dipanggil Prabowo, diantaranya Raja Juli Antoni, Doni Ermawan, dan Ripka Haluk. Mengutak-atik kabinet sejatinya memang hak prerogatif presiden. Dalam hal ini presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti yang diutarakan Presiden Jokowi saat mengomentari pemilihan menteri, wakil menteri, dan kepala badan serta lembaga. Hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Sementara masyarakat memiliki pandangan tersendiri terhadap apa yang dilakukan Presiden terpilih Prabowo dalam peracik kabinetnya. Bagus sih, justru yang dipanggil juga saya lihat nama-nama menteri yang sebelumnya juga menteri-menteri yang juga bagus di kabinet sebelumnya, di periode sebelumnya. Lalu untuk menteri-menteri yang baru, nama-nama baru dipanggil juga saya lihat orang-orang yang punya background yang bagus-bagus juga, nggak kalah bagus dengan background menteri sebelumnya. Sebelumnya saya sempat ngeliat sih list nama-namanya ya, dan ada beberapa nama-nama yang memang saya sudah familiar, ada juga yang memang nama-nama baru. Dan dari nama-nama yang familiar itu sebelumnya saya pernah lihat kinerjanya, menurut saya sih mereka kinerjanya bagus, dan saya harap juga yang kedepannya yang nama-nama baru saya harap bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Pertama sih optimis ya, karena itu kan banyak banget dari latar belakangnya, dari profesional, dari orang partai politik, dan juga ada yang dari akademisi, praktisi, seperti itu. Tapi sampai sejauh ini kan kita masih belum tahu penempatannya, jadi posisinya sebagai menteri apa, sebagai wamen apa. Mudah-mudahan sesuai lah. Ya, usai memanggil para calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga mengundang mereka untuk mengikuti pembekalan di kediaman Prabowo di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan langkah terbaru pada Presiden Prabowo Subianto. Di era sebelumnya belum pernah ada para calon menteri yang dipanggil dan mengikuti pembekalan. Dalam pembekalan yang berlangsung secara tertutup,
Para calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan ini mendapatkan materi dari Prabowo Subianto. Materi tersebut diantaranya adalah geopolitik, sistem kesuksesan sebuah negara, hingga artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tidak hanya memanggil di Rumah Kertanegara Jakarta Selatan, Prabowo juga mengundang calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke Padepokan Garuda Yaksa yang juga merupakan kediaman Prabowo di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seluruh calon kuat menteri, wakil menteri, dan kepala badan datang ke Hambalang. Bahkan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga ikut hadir di Hambalang. Di sini, Prabowo ingin memberikan pembekalan terhadap para calon menterinya. Materi yang diberikan di Hambalang antara lain geopolitik, kesuksesan sebuah negara, gross domestic product atau GDP, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan serta anti korupsi. Cara menghadapi jurnalis juga menjadi materi yang disajikan dalam pembekalan di Hambalang. Ini latar belakang anggota kabinet kan berbeda-beda, kata beliau. Ada aktivis, ada budayawan, ada juga politisi. Nah, karena itu harus disamakan frekuensinya, harus disamakan perspektifnya, karena latar belakang berbeda tadi. Bapak Presiden terpilih menyampaikan konstelasi global, ada tentang geopolitik, ada tentang kondisi ekonomi global, ada tentang mazhab-mazhab mengelola negara. Cara Prabowo merekrut menteri dan wakil menteri serta pejabat yang akan membantunya memerintah negeri ini memang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Pembekalan yang digelar Prabowo ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Republik ini berdiri. Bisa jadi, pembekalan ini merupakan salah satu cara Prabowo memberi penekanan arah tujuan pemerintahannya terhadap menteri-menterinya dalam menghadapi kondisi global yang tidak pasti, seperti yang Prabowo katakan usai memanggil 49 calon menteri di Rumah Kertanegara. Sementara jauh sebelum memanggil dan menggelar pembekalan terhadap 108 orang yang akan membantunya dalam menjalani roda pemerintahan 5 tahun ke depan, disebut-sebut pemerintah Prabowo akan membentuk Zakon Kabinet, yakni kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka di bidang tertentu dan bukan karena afiliasi politik. Lalu, apakah Zakon Kabinet sudah tercermin setelah pemanggilan dan pembekalan yang digelar Prabowo secara maraton? Prabowo Subianto berusaha untuk mencitrakan bahwa kabinet ke depan adalah Zakon Kabinet atau kabinet yang diisi oleh tokoh-tokoh profesional. Tapi saya kira kalau kita lihat tokoh-tokoh yang hadir di Kertanegara, saya kira masih cukup jauh untuk menyebut bahwa kabinet ke depan adalah Zakon Kabinet. Nah, kalau di Indonesia kan terbalik. Mereka yang bukan bagian dari partai politik sekalipun, begitu mereka diinstruksikan atau mungkin diwacanakan sebagai bagian dari kabinet ke depan, itu kan berusaha keras untuk dekat dengan parpol. Apalagi tokoh-tokoh yang kemarin, sebut saja siapa yang bukan anggota partai politik, Raffi Ahmad misalnya, atau mungkin Miftah Maulana. Tetapi yang kita ketahui adalah mereka adalah bagian dari tim sukses. Artinya memang identitas organisasinya bukan bagian dari parpol, tapi aktivitas-aktivitas mereka di Pilpres 2024 jelas sebagai simpatisan dari aktivitas politik. Dapat dipastikan 108 orang akan menjadi anggota kabinet Prabowo Gibran. Menjadi pertanyaan, apakah banyaknya anggota kabinet Prabowo Gibran ini akan efektif mencapai tujuan pemerintahannya dan juga menghadapi tantangan global seperti yang Prabowo katakan. Saya pikir postur kabinet terlalu gemuk ya, dan tentu saja ini jauh dari konsep sistem pemerintahan presidensial yang menargetkan fokus kinerja kepada kabinet efektif dan efisien. Dan jumlah yang terlalu besar itu tidak saja menimbulkan masalah koordinasi antar kementerian dan koordinasi di bawah ampuan presiden, tetapi juga akan menimbulkan beban biaya tinggi. Meski demikian, masyarakat tentunya menaruh harapan besar kepada pemerintahan Prabowo Gibran untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi. Harapannya lebih amanah aja sih ke rakyat, lebih melek dengan situasi rakyat yang ada sekarang tuh seperti apa dan mencari solusi tuh yang praktikal gitu. Jadi harapannya tentunya pasti ingin lebih baik gitu ya, lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya, dan ya semoga korupsi terus menurun lah.
harapannya kalau memang Pak Prabowo-nya itu kan kalau pemilihan menteri itu hak prerogatif Pak Prabowo ya. Jadi saya hanya bisa berharap Pak Prabowo milihnya dengan ya sesuai kemampuan dan kapabilitasnya gitu. Sekali lagi, kita patut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang secara sah akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tentunya harapan besar masyarakat Indonesia kepada Presiden dan Wakil Presiden yang baru ini bisa berjalan dengan baik di tengah kondisi global yang semakin tak menentu. Saudara, saya Enggar Bagus dan juru kamera Kemal Prasetya, terima kasih telah menyaksikan Kopi Pagi bersama kami. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya dan salam SCTV.